Pancasila sebagai sistem filsafat sendiri dapat kita artikan sebagai suatu kesatuan bagian-bagian yang saling berhubungan, saling bekerja sama antara sila satu dengan sila yang lain untuk tujuan tertentu dan secara keseluruhan merupakan suatu kesatuan yang utuh yang mempunyai beberapa inti, nilai, dan landasan yang mendasar. Lalu, bagaimana kita bisa mengetahui sumber historis dan sosiologis Pancasila sebagai sistem filsafat itu sendiri? Sumber historis Pancasila sebagai sistem filsafat diperoleh sebagai hasil perenungan mendalam para tokoh pendiri negara ketika mereka berusaha menggali nilai-nilai dasar dan merumuskan dasar negara dalam rangka mendirikan negara Kesatuan Republik Indonesia. Kita dapat menelusuri sumber historis Pancasila sebagai sistem filsafat melalui butir-butir Pancasila itu sendiri. Pancasila dapat kita pahami sebagai sistem filsafat yang mengandung pemikiran tentang manusia dalam hubungannya dengan Tuhan, dengan dirinya sendiri, dengan sesama, dan dengan masyarakat sebagai sebuah bangsa. Sumber sosiologis Pancasila sebagai sistem filsafat kita klasifikasikan menjadi dua kelompok. Kelompok yang pertama merupakan masyarakat awam yang memahami Pancasila sebagai sistem filsafat yang sudah dikenal masyarakat Indonesia dalam bentuk pandangan hidup, way of life yang terdapat dalam agama, adat istiadat, dan budaya berbagai suku bangsa Indonesia. Kemudian kelompok yang kedua, masyarakat ilmiah akademis yang memahami Pancasila sebagai sistem filsafat dengan teori-teori yang bersifat akademis. Dari pengertian Pancasila sebagai sistem filsafat itu sendiri, kita bisa memperoleh poin-poin penting yang terkandung di dalamnya. Kemudian, hal inilah yang membuat Noto Nagoro menggambarkan kesatuan dan hubungan sila Pancasila dalam bentuk piramida yang saling melengkapi serta saling mengisi dengan sila pertama sebagai puncaknya dan sila kelima sebagai dasarnya. Dengan mempelajari sumber historis dan sosiologis Pancasila sebagai sistem filsafat, kita bisa mengetahui serta memahami bahwa Pancasila itu adalah jiwa bangsa Indonesia yang kemudian dituangkan ke dalam butir-butir sila yang saling melengkapi dan berkaitan satu sama lain. Sila-sila Pancasila tidak dapat kita pisahkan ataupun kita tukar posisinya. Karena letak sila Pancasila sudah koheren membentuk suatu kesatuan yang utuh. Setelah mengetahui semua ini, apakah kita sebagai bangsa Indonesia masih berpikir panjang untuk mengimplementasikan Pancasila sebagai sistem filsafat ke dalam kehidupan sehari-hari? Dari hal sederhana saja kita bisa mengimplementasikannya ke dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya, menjalankan ajaran agama dengan sangat baik. Kemudian, menjadi manusia yang beradab. Menjaga hubungan baik dengan semua orang. Menjadi bijaksana dalam menghadapi suatu permasalahan ataupun bisa juga memperlakukan adil setiap orang karena kita mengetahui bahwa sumber historis dan sosiologis Pancasila sendiri memiliki perjalanan yang sangat panjang serta sudah lama menjadi bagian dari diri kita masing-masing sebagai masyarakat bangsa Indonesia.